dari Kevin luarnya. Loh, saya bilang nggak berbobot, lihat. Kurus-kurus semua. Oh, maksudnya kurang bobot, kurang berat badan. Tapi yang namanya basa-basi itu nggak pengen cuma sekedar memberikan sebuah informasi yang bermanfaat, tapi kita juga ingin memberikan informasi yang current. You know current? Current itu ayam tahu? Yang agak-agak sayur, santan. Kari. Ya itu kari. Bapak pesetannya jauh banget. Kita pengen memberikan informasi yang update untuk ibu-ibu yang ada di rumah dan juga bapak-bapak juga boleh. Nah sekarang kita punya keluarga baru namanya Miss Chick. Apa yang akan dia lakukan? Langsung saja kita mari menuju ke Celoteh Miss Chick. Terima kasih Cici Panda. Kamu punya informasi apa untuk kita sayang? Kita sekarang Celoteh Miss Chick di sini hadir ya, karena Miss Chick punya berita-berita terupdate yang pernah ada. Silahkan diberikan. Berita pertama pemirsa, yaitu Bengkulu punya gerhana matahari total. Karena dulu di Bengkulu itu pernah terjadi gerhana matahari total di tahun 1988. Dan sekarang akan melintasi lagi di daerah Bengkulu. Kira-kira di bulan Maret lah ya. Tapi kenapa ini menjadi lebih hits? Karena gerhana matahari ini sampai dibuatkan prasasti di sebuah desa di PAL 30 Kecamatan Lais. Dan menjadi pusat pengamatan gerhana di Bengkulu. Dan yang lebih update-nya lagi adalah gerhana matahari ini menarik wisatawan mancanegara. Hebat nggak tuh? Jadi dari Jepang itu berbondong-bondong datang ke Indonesia, ke Bengkulu terutama cuman buat ngelihat gerhana matahari. Kenapa? Karena di Jepang itu mereka mempercayai bahwa gerhana matahari total itu adalah wabah dari dewa matahari ya. Saat fenomena alam ini terjadi, masyarakat Jepang percaya racun sedang ditebarkan. Asal bukan racun sianida ya Cici ya. Jadi untuk menghindari racun ini, masyarakat Jepang ini menutup sumber-sumber mata airnya. Gitu. Kira-kira Cici sama Wendy mau datang ke Bengkulu? Ah, enggak lah, kalau cuma gerhana, kalau diskon mau. Aduh, kalau itu juga Misik mau. Berikutnya, kalau gitu berita update kedua. Siapa yang nggak tahu Ahmad Dhani? Tahu semua ya kan Ahmad Dhani ya kan? Ahmad Dhani masuk ke 5 besar pemilihan gubernur tahun 2017. Misik juga nanti akan ikut. ikut apa Bu? Ikut milih. Alah, milih apa? Dia bagian ngurusin tinta doang. Para kecamatan, kelurahan kekurangan orang. Jadi Misik disuruh jagain di depan. Yang penting pekerjaannya halal. Halal ya kan, alhamdulillah. Jadi menjelang pemilihan gubernur ini, Indonesia Indikator ini merilis setidaknya ada 5 top person. Salah satunya ada Ahmad Dhani, Adi Aksa Daud, ada Abraham Lunggana, Desi Ratnasari, dan juga terakhir adalah Ahok. Kalau bisa KPK atau apa gitu bisa tolong masukin Misik sebagai calon KPK. gubernur. Bapak mah Ibu Kalau KPK ya? KPU. Oh, KPK. kalau KPK berarti Ibu kalau diciduk KPK serem loh Bu. Serem ya emang ya. Mendingan diciduk gayung mandi. Nah, Iya, benar. jangan lupa ya kasih tahu saya pas mandinya. Baiklah. Biar saya jaga. Oke, Cici. Biar gua jagain. Biar gua jaga. Mentang-mentang badan dia lebih bagus ya. Lu gua mandi bolak-balik lu nggak pernah mau intipin. Gak usah, Oke, gua Cici, kecewa itu aja adalah muntah. Berita-berita terupdate Oke. dari Miss Chick hari ini. Jadi jangan lupa Miss Chick besok juga akan hadir untuk memberikan update yang terupdate dari setiap masa. Oke. Terima kasih Miss Chick. Sama-sama. Pokoknya setiap hari kita akan punya Celoteh Miss Chick, di mana pemirsa akan selalu tahu berita terupdate yang ada di Indonesia. Betul sekali, yang pasti tema kita kali ini yang berhubungan dengan kepala. Betul, karena dengar ada calon 5 gubernur aja, itu jujur bikin aku sakit kepala sebagai warga Jakarta. Alah, lo sakit kepala bukan karena ada dengar nama calon gubernur kan? Karena Dia mulai ngerasa tersaing sama gitu. jangan bangga dulu badannya bagus. Udah punya anak? Belum. Nanti rasain kalau udah punya anak 1 melar badanmu. Oke, langsung saja. Bapak, kita langsung saja akan menuju. Kita akan menuju ke tema soal sakit kepala. Ini adalah salah satu penyakit yang sering banget dialami. Siapa di sini yang pernah sakit kepala? Angkat tangan. Semua? Mayoritas semuanya pasti pernah. Semua, iya potongannya gede gimana nggak pusing. Langsung saja. Kita lihat ada tayangan jangan sepelekan sakit kepala. Ini dia. Selamat pagi pemirsa basa-basi. Pemirsa pasti pernah dong merasakan sakit kepala.
Sekitar 70% kasus sakit kepala biasanya disebabkan ketegangan otot akibat kelelahan, stres, dan depresi. Sakit kepala ringan ini bisa diredakan dengan istirahat cukup dan minum obat. Namun ada lagi nih, beberapa sakit kepala yang lebih berat seperti migrain dan vertigo yang tidak cukup disembuhkan hanya dengan istirahat. Ternyata gaya hidup dan pola makan turut mempengaruhi sakit kepala Anda loh pemirsa. Bahkan sakit kepala juga bisa menyebabkan orang meninggal dunia jika kita tidak sigap mengatasinya. Nah, apa aja sih pemicunya? Mau tahu pembahasan lengkapnya? Saksikan hanya di sini di Basa Basi. Kita langsung saja invite bintang tamu kita. Betul. Yang satu memang sering sakit kepala, yang satu lagi sering bikin orang sakit kepala. Sepasang. Sepasang. Saling melengkapi ya. Kita sambut ini dia Saiful Jamil dan Yuanita Kristiani. Bro, gila. Datang kembali. Bro banget. Hai, apa kabar semua? I love you full semua, apa kabar? Udah ketahuan kan siapa yang suka bikin sakit kepala? Enggak, dia Ini tema sakit kepala ya? iya. Aduh, pusing. Aduh, kan. Mikirin duit. Aduh, bingung. Gak punya duit. Mohon maaf, kalau dia kita hantem pakai ban kamu. Nggak boleh Bapak. Aduh, gak boleh gitu kan, gue mau konsultasi. Dia mau konsultasi. Masa dihantam pakai ban lagi, malah makin sakit. Aduh, mohon maaf nih. Kalau Iya, misalkan Apa-apa, namanya gue Inul. ya kan sama beda-beda dikit doang. Kalau Bang Ipul yang konsultasi, dia kan sakit kepala, konsultasi ke dokter. Nah, dokternya jadi mantri lah. Kok bisa turun gitu sih? Sebelum kita ngobrol, Yes. jangan nyanyi dulu ya. Makanya Baik. untuk menghindari Bang Ipul nyanyi, kita kasih papan. Langsung. Oke? Kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan dulu. Ibu bukan demo, Bu. Santai dulu, Bu. Yes or no? Oke. No. Tinggal jawab aja ya. Baik. Salah satu penyebab sakit kepala kalau nerima cicilan tagihan bulanan. No, yes. Songong sih lo pada nyicil lo. Songong lo. Nabung, beli cash. Nyicil. No, gue juga no. No. Yes. Oke. Apa sih pertanyaannya? Loh. Gue biar beda aja. Oke, kalau seandainya ada cicilan tagihan, tiba-tiba langsung kepala lu sakit. Yes or no? Yes or no, tagihan Yes. mobil, tagihan rumah. Ya saja lah ya. Kita akan lihat alasannya kenapa pemirsa dan apakah betul hal-hal seperti itu bisa bikin pusing. Dan kalau pusing hal seperti itu, apa iya minum obat adalah solusinya? Betul. Ya kita akan segera cari tahu. Tetap di Basa Basi, Bahasa Anak Kelas. Penyebab sakit kepala memang bermacam-macam, mulai dari kurang tidur, kurang oksigen, kurang minum, dan lainnya yang berhubungan dengan tubuh. Tapi tahu nggak sih, ternyata beberapa hal simpel berikut ini juga bisa menyebabkan sakit kepala loh. Yang pertama, bertengkar dengan orang lain, kerjaan menumpuk, atasan marah-marah, ini bisa bikin sakit kepala loh pemirsa. Karena saat orang cemas, nafas yang diambil makin pendek, sedangkan pembuluh darah akan makin sempit ketika oksigen yang masuk sedikit. Ini nih yang ternyata bikin sakit kepala. Berikutnya, memandang layar komputer terlalu lama. Variasi cahaya dan kecerahan layar itu bisa mengaktifkan retina syaraf-syaraf belakang mata kita menjadi lebih aktif loh pemirsa. Nah, tekanan inilah yang bikin sakit kepala datang. Nah, kalau ini pasti hampir semua wanita pernah mengalaminya. Menguncir rambut. Ternyata kalau kita mengikat rambut terlalu kencang bisa menimbulkan sakit kepala. Karena kulit kepala kita akan tertarik dan ini menimbulkan ketegangan sehingga menyebabkan sakit kepala. Wah, ternyata penyebab sakit kepala bermacam-macam ya pemirsa. Kira-kira pemirsa pernah mengalami yang mana coba? Sebenarnya sengaja
sengaja basa-basi ngebahas soal sakit kepala karena ini terlihat sepele, tapi ternyata kalau tidak ditangani dengan tepat pun itu bisa jadi bahaya. Seperti itu. Nah, tapi dari semua tayangan yang tadi sebelumnya kita lihat, mana aja yang pernah membuat kalian berdua Kalau pusing? gue paling karena kerjaan numpuk. Sama kayak rambut dikuncir ya Bang Ipul ya. Lu jangan buka kartu dong. Itu kan cuma tiap Kamu malam. ada rambut. Kalau rambut dikuncir justru gua dulu. Iya bener. Waktu zaman gimbal harus jadi inul pula waktu itu. Bayang kan, pakai wig, rambut gimbal, ketarik. Nah, itu pusingnya sebelum mulai syuting sampai sesudah syuting. Atau kalau nggak pakai topi yang kencang. Pengaruh tuh. Maksudnya pakai Pertamax gitu topinya. Bukan Pak, maksudnya kekencengan Topi, kadang-kadang suka pakai wig, tuh kan kencengan tuh bisa lah. Ngapain pakai wig Bang Ipul? Ya kan gua artis. Ini Kalau artis kan harus siap nerima pakai apa aja kan, bro. siap Ibu Musdalifah. Kamu kelihatan kayak dia ya. Enggak sih, kurang jilbabnya aja. Sekarang belum kelihatan. Oke, sekarang enggak, kita mau nanya ke Yonita dulu. Iya. Sebenarnya lu termasuk orang yang sering sakit kepala nggak? Sering sih. Kalau Sering, misalkan sering. dihitung seminggu bisa berapa kali? Cukup sering sih Cipan, jadi mungkin bisa seminggu bisa 3 kali kali ya. Minggu 3 kali. Iya. Serius berarti itu lumayan. Itu termasuk sering ya? Bisa loh. Wow. Sering ya? Kok bisa ada jadwal yang begitu sih? Enggak, tapi seminggu 3 memang kali? frekuensinya ya, frekuensinya. Ya bukannya Pertanyaannya nggak penting ya, saya tahu bilang. nih apaan sih Bang Ipul, lu bosan. Keren banget, schedule banget ya seminggu 3 kali gitu. Itu kadang-kadang bisa Senin, kadang-kadang kalau gue mau kamit, gue bikin kami sakit kepalanya gitu. Oh, tergantung janjian. Gue bilang sering sakit kepala bisa bikin gangguan jiwa. Bener. Coy. Jadi bukan hanya sakit kepala, Tapi tapi sering sakit hati. ini kayak sekarang nih, Terawang. kayak sekarang nih tiba-tiba begitu kemarin gue di kontak gue mau basa-basi, gue udah schedule pasti Sakit ini kepala kepala gue ya? bakal pusing, ngeliatin dia pusing langsung. Tapi lu sakit dia. kepala biasa kalau apa? Biasanya gue tuh kalau kurang tidur sih. Oke, itu Kalau wajar kurang ya. tidur- Semua di sini benar, kalau kurang pasti. tidur pasti sakit kepala. Dan itu bisa 1 harian, itu ganggu banget. Itu ganggu banget. Lu Bapak kenapa sih? Ih, Gue tahu dia kenapa kurang tidur. kenapa? Aduh, dia Pasti nyanyi lagi. gara-gara dia mikirin gue, jadi kurang tidur. Aduh. Udah lama gak ketemu soalnya gue. Maaf ya Pak. Security, woi. Kenapa sih? Security gue tanyain juga kurang Lu tidur. nanya, kita nanya serius, lu ngubunginnya ke lu mulu sih. Orang udah lama gak ketemu sama dia, tanya aja. Sampai Bapak setahun. jangan terlalu dekat dan kepegang. Oh iya, maaf. Jadi kalau kurang tidur Oke. seharian, Iya. minum obat ngefek nggak? Gue sebenarnya agak ngurangin untuk minum obat sih. Sama, Cuma gua biasanya juga tuh gitu. kalau emang bener-bener nggak kuat tergantung banget, ya paling nggak colongan tidur sih, colongan tidur supaya ya udah istirahat sebentar, baru dipaksa untuk aktivitas gitu. Oke, tapi Selain kurang tidur, Selain kurang tidur itu biasa agak pengaruh sama pakai softline kalau kelamaan juga kali ya, sama main handphone tuh. nah, Tuh di jalan tuh ya main handphone kan di mobil kan, aduh itu bener-bener diiringi mual nggak? enggak sih. Karena ada yang kalau abis pusing kemudian mual ya seperti itu ya. itu nggak asam lambung kali. Nah makanya nanti kita ada dokternya nih yang bakal nanti mengupas itu semua. Ya, Nah kalau Bang Ipul, Kalau saya bener nggak sih kata lu kalau bersin suka Iya, pusing kepala? betul. Kan kebetulan gue ada masalah sama ini sama kalau apa namanya kalau lihat ruangan-ruangan yang kotor ya. Alergi. Alergi. Dia suka bersin nggak berhenti. Terus pengaruh banget ke sini nih. Jadi lu Enggak, karena gue waktu itu pernah nemenin Bang Ipul meriksa. Kenapa dia pada saat bersin itu selalu pusing. Pas dia bersin, nah otaknya mulai keluar dikit-dikit tuh. Jadi di sini tuh nggak kayak kenapa pusing itu. Otaknya bentuknya apa? Hah? Otaknya bentuknya Ya apa? nggak ada, orang nggak ada isinya. Enggak, tapi Bang Ipul kalau Tapi bersin, beneran, bener. tapi kalau lu bersin sakit kepala di Ini sini. kayak sekarang nih kan gue nih. sinus bukan? Enggak, gue nggak sinus. Biasa gue tuh harus apa namanya harus steril ruangannya. Oh gitu. Iya, jadi ini udah pernah mandi belum sih? Ini mau mengundang Jadi bersin-bersin lu luar biasa menyalahkan loh. karena ruangannya kotor, Iya, lu bersin akhirnya sakit pengaruh. kepala. Ada ruangan kotor, bulu kucing langsung pengaruh. Tapi setiap kali bersin sakit kepala atau kadang-kadang aja sakit Nggak, kepala? kalau seandainya bersinnya nggak berhenti-berhenti, kadang-kadang kan gue gitu suka. Ya tadi aja saya dengar di ruang makeup Bapak bersinnya Iya, combo. nah betul itu. panjang Dan gue banget. malas minum obat orangnya. Oke, kita akan langsung panggil Dr. Ziki. Beliau adalah spesialis syaraf. Kita akan mengupas mitos dan fakta tentang sakit kepala. Silakan dokter, boleh langsung. Hai dokter. Selamat datang. Hai dok. Sehat dokter ya? Dokter mau duduk di mana? Di situ aja. di sini. Duduknya di tengah-tengah ya dok, hati-hati. Oke. Nah, Dokter yes apa no? Yes. Oh yes. dok langsung aja deh, straight to the point. Wajar nggak sih kalau setiap orang sakit kepala? Sakit kepala sebenarnya itu bisa hal yang sering, semua orang pasti ngalamin kan ya. Tapi kita harus pikirkan dulu sakit kepala itu ada yang masih dalam bilang tahap wajar atau tahap yang bahaya. Oke.
Ada berapa jenis emangnya sakit kepala sampai kita bisa bilang ini wajar, ini berbahaya? Kalau secara teorinya itu dibagi jadi sakit kepala primer atau sakit kepala yang nggak bahaya, yang mayoritas kita pernah ngalamin. Atau yang kedua sakit kepala sekunder atau sakit kepala bahaya. Sakit kepala yang nggak bahaya seperti apa? Yang nggak bahaya itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah tension type headache atau nyeri kepala tipe tegang, mayoritas cewek. Sakitnya rasanya ditengkuk sini, naik ke atas sampai batas alis, dipijit-pijit enak. Nah, itu saya tuh, Dok. terus udah gitu, ntar nyalainnya kolesterol deh tuh. Padahal nggak ada hubungan. Nah, Itu penyebabnya apa, Dok? penyebabnya paling sering satu karena suka kretek-kretekin leher. Bisa. Gini, suka gini-gini. Nah, Suka gini-gini, Dok ya? Tuk, tuk. di tukang cukur tuh biasanya tuh, Bang Iqbal. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Emang tukang cukur begitu ya? Iya, cukur. kalau barber cowok suka Barber gitu. cowok. Tapi biar aman, paling kita gini doang kayak kretek, pakai mulut aja kali ya. Gitu ya. Paling disangka orang PA. Emang itu nggak boleh, Dok? Kalau dubbing, apa itu? dubbing kayak Wendy tadi boleh. Boleh, aman tuh. Lu suka kretek-kretek pasti deh. Dia suka. Kadang-kadang suka gini-gini. Kenapa, Dok, Kadang-kadang nggak suka ada boleh? tukang pijit juga, tukang pijit tuh. Suka main gini-gini. Nggak bisa. Jadi sakit kepala tipe tegang ini yang tension type headache itu penyebabnya pertama adalah paling sering masalahnya itu di leher. Jadi saraf di leher tuh, tulang leher ada 7, sarafnya 8. Saraf 1, 2, 3 larinya ke kepala sampai batas alis. Nah, saraf 4, 5, 6, 7, 8 larinya ada yang ke depan sedikit, ke bahu sama ke belakang. Kadang ada rasa pegel nggak jelas di Ya tangan. betul, di sini. Nah, Bapak penyakitannya, Bapak punya semua yang tadi Iya, diomongin. tapi kemarin-kemarin. Enggak, yang tadi dokter bilang dipijit-pijit tadi itu sebenarnya boleh nggak sih, Dok? Kalau boleh nggak ada masalah, tapi sih nggak nyembuhin. Cuma buat nyaman-nyamanan aja. sugesti mungkin ya. Tetangga saya pusing di bagian sini nih, Dok. Alisnya dipijit-pijit. Hilang alisnya gimana? Pasti tetangga lu di depan lu. tapi beneran nih, saya pernah yang namanya ngerasain sakit kepala itu nangis, Dok. Nggak tahu itu penyebabnya apa, tapi di sini yang diserang adalah di mata. Ternyata Yunita juga mengalami, masa seorang sakit kepala di mata? Aku pas denger, apaan aneh banget ya? Sakit mata kali bukan sakit kepala. Enggak, saya di sini itu saking sakitnya saya harus minum obat. Kalau nggak sembuh juga saya ambil kayak tali, saya ikat di bagian yang sakit supaya dia jadi kayak keredam sakitnya. Itu beda lagi. Itu beda lagi. beda Oke, lagi. tahan dulu. Tahan dulu. Oke. Tahan dulu, tahan dulu. Tahan ya, tahan dulu. Mohon maaf, Anda terpaksa saya tahan. Mas Yuda, tahan dulu. Oke, tapi itu termasuk jadi sakit kepala, cuman berbeda. Beda lagi lain cerita. Oke, tahan dulu, tahan. Kita akan bahas besok. Jangan sekarang. Kita gugat Sekarang. Aduh pusing pala perbi, oh oh oh. Pusing bingung, aku bingung. Pusing aku pusing. Pusing bingung, ku pilih yang mana? Karena semua istimewa. Lanjut ya, kita ngomongin soal sakit kepala. Tapi tadi, karena gini, ada yang ngomong di Instagram, aku sakit kepala kalau nggak punya uang. Tapi tadi udah dijelaskan di VT, faktor psikologis pun ternyata mempengaruhi faktor apanya tuh? Sakit kepalanya. Sakit kepalanya, karena memang ada syaraf-syaraf yang bereaksi di dalam badan kita. Tapi sekarang kita ngebahas soal sakit kepala. Ternyata sakit kepala yang sering adalah satu yang tegangan, Tipe tegang. tipe tegang. Ya. Nah tadi sempat Wendy bilang yang sakitnya di mata. Pelipis. Nah, Sini ya. Itu kalau yang sakit kepala tipe tegang itu paling sering pada perempuan, paling sering. Paling sering perempuan, usia muda, orang kantoran, ya. Jadi karena posisi statis biasanya karena megang mouse lama berjam-jam begini. Atau kita di jalan nyetir lama kan, nah ini ototnya kaku, leher ketarik, sarafnya kesenggol, larinya ke atas sampai batas alis. Itu Jadi penyebabnya itu dari sini. mayoritas yang tipe tegang. Nah kita masuk yang kedua. Yang kedua itu ini pasti semua orang tahu tentang namanya migrain. 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 Migrain tuh kayak apa paling sih? sering pada perempuan juga. Nah, paling sering pada perempuan juga. Cuman migrain ini kalau selama ini kita nganggap hanya sebelah, sebetulnya enggak. Jadi migrain bisa kanan dan kiri, tapi kata kuncinya adalah sakit kepalanya sedang sampai berat Oke. dan berdenyut. Oh, yang Nyut. Kalau yang sampai keluar urat itu gimana, Dok? Bisa. Ada yang sampai keluar urat teman saya. Ada saking pusingnya, di sini sampai kelihatan banget. Jadi pembuluh darahnya muncul gitu. Nah. Ada, bisa. Lu ya? Iya, gua Bapak punya semua? Oke, terus. Nah, migrain ini, salah lagi. migrain ini ya biasanya sering dicatuskan oleh suatu makanan. Entah coklat, entah keju, entah vetsin. Nah, biasanya yang tahu si pasien itu sendiri. Dan biasanya karena paling sering karena pada perempuan, dia ada riwayat familial history. Misalnya tantenya, ibunya, yang cewek-cewek juga nih. Jadi genetik. Migrain itu turunan ya? Ya,
turunan. Karena kebanyakan makan coklat. Bisa coklat, keju, tergantung beda-beda. MSG. Dan biasanya kalau migrain ini sakit kepalanya 4 sampai 72 jam. Kemudian ada kalau kena cahaya atau kena berisik ya, itu makin jadi yang kita sebut fotofobia atau fonofobia. Apa juga? Iya, makin jadi. Oh, paket hemat berarti semua aja. Penyakit ada deh di gua. Dok, kalau penyakit sakit kepala yang bisa menyebabkan kematian itu sakit apa ya? Itu ada lagi. Itu nanti sekunder. Kita bahas yang ketiga dulu. Oh, masih ada ketiga. Yang ketiga namanya cluster headache. Nah, cluster. Kalau tadi yang 2 mayoritas buat cewek, sekarang nggak usah ngiri, laki dapat. Nah, paling sering laki nih. Oh, sekunder. Ini paling sering laki yang cluster. Tipikalnya dia nyampe di mata sampai berair merah. Ada yang kayak gini nggak? Cowok, di sini mayoritas cowok soalnya. Ya gua juga gitu. Tapi lu doang, yang lain nggak ada. Itu biasa kenapa? Kan gua doang yang cowok. Loh, berarti Gak berani kali bro. Yang lain laki-laki. Nah, kenapa sih sakit kepala itu ada yang cuma di cowok? Si sekunder itu. Itu kan dari epidemiologi. Cuman karena dia ini kurang oksigen. Dan mayoritas cowok itu dikaitkan dengan aktivitas perokok. itu kenapa? Ngerokok. Waktu itu kejadian kan. Dan sakit kepalanya hebat, tapi dia munculnya itu periodik. Arti periodik disebut klaster, makanya berkelompok. Misalnya dari Januari sampai April. April tuh sakit kepala, tahun depan ya April sakit kepala lagi. Oh ya? Kayak gitu. Tapi ada pemicunya kan pasti kan? Ada pemicunya. Karena rokok itu katanya. Karena rokok Kurang salah oksigen. satunya. Makanya terapinya adalah selain obat sakit kepala, biasanya kalau yang klaster ini kita kasih oksigen yang dosis tinggi. Oke, baik. Nanti kita bakal ngomongin ya, karena kan biasa orang Indonesia atau semua orang lah rata-rata begitu sakit kepala pasti langsung minum obat. Habis itu udah hilang, nanti minum lagi. Nanti kita akan bahas gimana sih solusi supaya sakit kepalanya hilang selamanya. Tapi sekarang Wendy punya sesuatu? Ya, ini kalau yang mungkin dari studio ada pertanyaan, tapi di luar sana juga ada pertanyaan. Pertanyaan seperti apa? Pertanyaannya apa tuh? Saya sering sakit kepala. Setiap sakit kepala saya selalu minum obat. Apakah itu termasuk kecanduan? Terus, apakah ada efek sampingnya? Karena setiap sakit kepala saya selalu minum obat. Oke. Ini yang ditakutin di wanita sama aku. Kita berdua sama-sama nggak mau minum obat karena takut kecanduan, jadinya tuman. Tapi ada yang sering minum obat ya, baru Lu sembuh. termasuk minum obat nggak? Enggak, Nggak juga. saya enggak. Jadi kalau kita samain persepsi dulu. Kecanduan beda sama kebutuhan. Nah, kalau obat sakit kepala nggak menyebabkan kecanduan karena bukan narkoba kan? Oke. Nah, jadi nggak. Cuman permasalahannya apakah kalau minum obat terus itu baik atau enggak? Maksudnya ketergantungan mungkin. Ketergantungan. Gini, di kemasan obat sakit kepala pun ada tulisannya bila sakit berlanjut hubungi dokter kan gitu. Nah, jadi artinya kalau kita pakai obat itu boleh, tapi dalam durasi kurang lebih 2-3 hari. Lebih dari itu berarti ada sesuatu yang terjadi, kemungkinan serius. Kalau misalnya gini, 2-3 hari sembuh, nggak minum nih, aman. Terus nanti kambuh lagi, minum lagi 2-3 hari, sembuh lagi. Untuk menghilangkan sakit boleh, cuma penyebab sakitnya kenapa kan belum tahu. Iya, iya. Makanya disuruh hubungi dokter. Tetap harus ke dokter. Gua juga waktu itu pernah sakit kepala, saya minum obat dok. Berlanjut kan, saya hubungi dokter, nggak bisa, miss call. Wih, nggak bisa. Mungkin hari libur kali lu Gini, dok, ngomong kalau misalkan strata secara sakit kepala memang ada dari yang paling lemah sama paling keras dan bisa menyebabkan kematian. Sebenarnya gini, penyebab kematiannya itu mungkin apakah memang dari sakitnya atau dari penanggulangannya? Karena saya pernah punya cerita, kebetulan security saya udah almarhum. sakit kepala. Dia meninggal. Aku juga sama ponakan gue, baru Januari kemarin ini meninggal gara-gara sakit kepala yang nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau dia sakit kepala, dia minum obat. Begitu dia, makanya itu tadi kayak tadi. Takut gak sih sebenarnya kita kecanduan karena Dia kita minum berharap obat, terus? dia minum obat 2. Dia minum obat 2, nggak lama dia ngerasa masih sakit kepalanya. Dihajar lagi 2 dengan merek yang berbeda. Setelah itu dia izin pulang dan segala macam. Beberapa hari kemudian akhirnya masuk rumah sakit. Kita waktu itu ketika kita datangin ke kontrakannya dia itu posisi dia udah saking kepanasan mungkin nggak ngerti dia posisinya telanjang dan itu sudah keluar darah dong. Nah, salah satu penyebab mungkin karena itu tadi minum obat sakit kepala. Mungkin katanya. Mungkin nggak seperti itu. Bisa juga karena obat sakit Karena kepala. dosisnya banyak banget dong. Karena obat sakit kepala bisa, cuman prinsipnya jangan kita salah kasih obat dulu. Cuman bener nggak nih sakit kepalanya ini yang bikin bahaya gitu kan? Nah untuk itu kita harus tahu sakit kepala yang bikin bahaya itu tanda-tandanya apa. Nah sakit kepala itu bisa berbahaya kalau satu kata kuncinya adalah dia kronik progresif, artinya lama dan makin jadi.
Awalnya minum obat warung 1 mempan, nggak mempan jadi 2, jadi 3. Nah, terus durasinya juga makin lama. Biasanya 5 menit, jadi 10 menit, jadi 15 menit. Seminggu biasanya kalau tadi Yonita 1 minggu 3 kali, bisa 1 minggu jadi 4 kali atau tiap hari. Nah, itu berarti ada sesuatu yang terjadi. Yang kedua, dia diperberat dengan misalnya ada bersin atau batuk dia makin sakit, atau dia ada pas kita buang air makin sakit, atau kita lagi tidur enak-enak nih menjelang pagi ini sekitar jam 3 jam 4 kita kebangun karena sakit kepala. Nah, itu berarti ada sesuatu yang terjadi. Oke, itu harus lebih waspada berarti ya. Nah, tadi dokter bilang sakit kepalanya makin lama makin panjang. Nanti aku ada satu narasumber yang di sini dia sakit kepala dari kecil sampai akhirnya dia harus berhenti sekolah. Wow. Karena dia tidak kuat. Setiap kali dia di sekolah dia pasti pusing. Nanti kita bakal ngobrol, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Tahu, selain jahe dan daun basil, peppermint juga dipercaya dapat menghilangkan rasa sakit kepala dengan cepat. Caranya sama seperti basil, ambil beberapa daun peppermint kemudian hirup baunya selama beberapa saat. Wangi peppermint yang dihasilkan akan membuat sakit kepala menghilang secara perlahan. CNN Indonesia, News We Can Trust. Pastinya jauh lebih bagus, jauh lebih irit, lebih nyaman ya. Kabinnya dia lebih senyap. Suspensinya empuk banget. Setirnya pun stabil. Sama-sama tangguh, tidak rewel. Untuk pengereman dia punya ABS. Dual SRS airbag. Ki immobilizer ya. Di bodinya itu dia punya type impact bin. Tambah dengan seatbelt di 3 titik, aman buat keluarga. Kita dapat nyamannya, aman juga dapat. Value for money banget lah. Beda era, sama rahasia cantiknya. Gizi Super Cream terbuat dari rumput laut dan bahan alami Indonesia yang halal. Gizi Super Cream, kreasi kecantikan alami. Pada suatu hari, Bos, dapat bos. bos gue kenapa mas? Ini nih, mau beli tapi mahal banget. Pakai Elevenia aja. Klik, cari, happy. Belanja online di Elevenia emang bikin happy karena harganya dijamin paling murah. Klik, cari, happy. Elevenia. Unlimit yourself. The new Samsung Galaxy A 2016. Rexona baru, deodoran pertama di dunia dengan Motion Sense. Merespon langsung terhadap gerakan. Motion Sense dengan mikrokapsul unik melepaskan kesegaran sepanjang hari. Melindungimu lebih baik saat kamu bergerak. Rexona, setia setiap saat. Ingin rambut sehat dan kuat? Cukup 1 menit. Ellipse Vitamin Hair Mask dengan prokeratin kompleks, menutrisi hingga ke dalam rambut. Cukup 1 menit, rambut sehat ternutrisi. Ellipse. Usia 8 bulan, ia pintar mengunyah. Promina Bubur Thin. Dari bahan alami yang dikeringkan, bukan diawetkan. Dengan teknologi Natural Dry, teksturnya mirip buatan rumah, rasanya lebih enak. Promina, untuk masa kecil penuh rasa. Tinggalin aja gua lapar, gua lebay, lemes banget. Lapar tuh, Omni, pakai Yami Cangkis, atasin lapar lo, atasin lebay lo. Lanjut Bray, foto bareng dong. Gak kelihatan. Omni. Close Up dengan antibacterial formula membersihkan mulut hingga bagian terdalam. Pakai Close Up untuk sensasi kesegaran maksimal dan senyum bersinar. Close Up, segar maksimal, dekat maksimal. Rambut rontok? Aku gak khawatir, karena aku percaya Pantene. Formula Provinya meresap hingga ke inti rambut dan membantu menguatkan helai rambut. Tidak seperti produk biasa, rambut patah berkurang. Rambut kuat, tidak mudah rontok. Pantene.
Hei, kok gak senyum? Sabun pria berbahan keras bikin muka kaku. Baru Nivea Men Whitening Cooling Matte Foam. 10 kali mencerahkan tanpa muka kaku. Jangan senyum ah. Nivea Men, it starts with you. Bu, kakak sedih ya? Senengin kakak yuk. Hebat. Dukung ia menjadi anak hebat. Tidak hanya cerdas, tapi juga punya rasa peduli. Baby Life, grow them great. Pemirsa, satu hal yang harus diketahui, pusing adalah salah satu alarm tubuh. Berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Jadi dengan kita minum obat, kita cuma matiin alarmnya, tapi kita tidak mengobati apa yang sebenarnya terjadi. Gak dicari gitu ya. Gak dicari penyebabnya. Penyebabnya apa gitu. Atau mungkin kurang santai. Bisa jadi, segala kemungkinan bisa. Kalau saya malah berapa kali didiagnosa ketika saya terpaksa harus dirawat karena pusing. Salah satunya penyebabnya justru stres, kata dokter. Sakit kepala ya, bukan pusing ya? Beda ya? Beda dong. Beda dong. Kalau pusing tuh vertigo, entah muter, entah goyang. Kalau sakit kepala, rasa nggak nyaman di kepala, dia beda. Oh, baru tahu tuh. Baru Salah. pusing. Coba gua nggak salah, nggak tahu kan? Emang orang udah salah Tapi sendiri kata dokter ya, kenapa sering perempuan tuh suka sakit karena suka bawa beban, suka bawa apa tas sebelah gitu ya dok ya. Nah, makanya Bang Ibu jangan suka bawa tas, nanti jadi sering Oh pusing. iya, saya nggak pernah bawa tas. Oke, sekarang kita ada salah penonton ya. Tapi bawa dompet begini. Di sini, ini ada Mbak Iha. Mbak Iha, sehat Mbak? Mbak Iha. Sekarang pusing ya? Sedikit. Karena ngeliat Bang Ipul ya pusing ya. Gua tahu Iha sakit kepala kenapa? Karena apa? Karena gajinya kurang. Betul nggak Iha? Itu jangan ngomongin soal gaji sih. Nggak tahu mungkin saya. Ya ini kan sebenarnya Mbak Iha ini adalah Mbak yang udah ada di rumah mama aku, udah kerja sama 6 tahun. Jadi kita sering ngobrol, udah diobatin kesana kesini dok, tapi nggak ada fungsinya. Boleh nggak nyanyi Bang Ibu? Mbak Iha itu coba boleh cerita nggak? Kamu itu pusing dari kecil? Iya. Dari SD kelas berapa? Pokoknya dari pas pusing bangetnya itu udah nyampe kelas 3 itu. Kalau lagi jam pelajaran pasti pusing. Pas Bahkan jam pelajaran pusing. iya, bahkan kalau istirahat suka pulang ke rumah dulu minta dipijitin gitu. Oke. Karena pusing. Sampai akhirnya Iha ini harus berhenti sekolah karena dia memang beneran nggak tahan sama pusingnya. Sekarang udah umur 19 tahun dan pusing itu masih terus berlanjut ya? Iya. Kamu pusing kalau Kadang kalau nunduk. Kalau nunduk, pasti pusing. Nah pusingnya ini kenapa sampai mengganggu? Karena dia bisa sampai guling-gulingan. Karena sakitnya nggak tahan. Kejar-kejar gitu ya. Tapi justru menurut Iha, karena ketika dia nangis dan guling-gulingan itu, abis itu sakit kepalanya mereda dong.